kasih Bapa terang bersinar dari surga selamanya. Kami ingkari perintahnya, jadi terang dunia. Biarlah terangmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Baik, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita rendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan untuk boleh beribadah kepadanya. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh kita. Kami percaya ya Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkaulah yang memberi kekuatan penyertaan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mari saudara-saudara, kita naikkan pujian yang mengatakan kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu yang rasakan lebih tinggi. Kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan, lebih
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali memuliakan Allah dengan pujian yang mengatakan muliakanlah Allah karena karyanya yang besar, karena kasih-Nya yang telah memberikan anak yang tunggal kepada kita. Muliakanlah Allah, karyanya besar. Bersama seluruh umat percaya dimanapun berada, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau terus menjaga dan memelihara kami. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia lemah, bahkan kami manusia berdosa. Sebelum kami lebih dalam masuk ke dalam ibadah ini, terlebih dahulu, berikanlah pengampunan-Mu kepada kami orang berdosa ini, sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah kepada-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun berada, ketika saat ini boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Kami percaya ya Bapa, dimanapun kami berada,
ketika kami memberi waktu beribadah, maka Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam keadaan yang sama, kami percaya Tuhan bisa berada di tempat yang berbeda. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh datang hari ini bersama-sama, bersama umat-Mu, bersama umat percaya, menghampiri-Mu dalam ibadah kami, baik di rumah-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami sungguh menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Semua orang yang mengikuti ibadah ini beroleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menaikkan pujian yang menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Allah amat besar. Responsoria dari Mazmur 48 ayat 1 hingga ayat 9 kita baca secara bergantian. Mazmur 48 kita akan mulai dari ayat 2 lalu kita akan akhiri di ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarkanlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menyudah bermain adalah kegerangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara dan selatan.
Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran mereka di sana, mereka seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara boleh mengumpulkannya di rumah, lalu kemudian nanti setelah kita kembali lagi beribadah di gereja, bisa membawanya. Atau mentransfernya ke rekening gereja yang akan diinfokan melalui grup layanan gereja. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kami. Engkau juga memberikan berkat kepada kami. Sehingga hari ini juga kami bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali menaburkan berkat Tuhan di tengah pelayanan gereja ini. Sehingga melaluinya pekerjaan pelayanan boleh terus dihidupkan dan pekerjaan pelayanan boleh terus dikembangkan. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi yang memberikan persembahan. Bahkan Tuhan memberkati pekerjaan, usaha. Bahkan di tengah pandemi ini ada banyak kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyediakan berkat bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan persembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan pujian kasih Allah melingkupi saya. Yaitu mohon Tuhan memberkati.
waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Esther Kanada. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan dia. Dia sanggup memulihkan hidup. Benar Bapa, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan kesehatan bagi kami semua. Kami percaya Engkau juga akan sanggup memulihkan buat bangsa kami. Engkau juga akan sanggup memulihkan dunia ini dalam hidup normal. Bapa di surga, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah kami yang memberikan urapan yang baru, sehingga kebenaran firman Tuhan betul-betul berasal daripada Engkau. Sehingga kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan buat kita semua. Ratapan Daud karena Saul dan Jonatan.
Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain krimiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita semua boleh beribadah di rumah dan di sini, itu adalah anugerah Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema Philadelphia, yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya kasih sayang persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah kita memiliki saudara? Mungkin ada yang mengatakan, saya punya saudara kandung, saya punya saudara tiri, saya punya saudara dekat, atau saya juga punya saudara yang jauh, saya punya saudara seiman, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri kita yang tidak memiliki saudara? Mungkin ada yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki saudara, dan saya merasakan saya hampa, saya sepi, saya tidak ada orang yang memperhatikan ataupun orang peduli. Yang ada hanyalah HP. Atau sebaliknya, walaupun saya tidak punya saudara, tetapi saya tetap sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini, Daud adalah seorang yang luar biasa. Dia memiliki saudara. Kalau kita ingat-ingat, dia memiliki saudara ada 7. Dan dia juga memiliki saudara atau teman yang sangat dekat. Memang di dalam Alkitab tidak diceritakan bagaimana Daud dengan saudara-saudaranya, bagaimana hubungannya tidak diceritakan. Tapi pada hari ini diceritakan bagaimana di dalam ayat yang ke-26 di sana Daud merasakan hatinya sangat pedih, hatinya yang sangat sedih sekali. Hatinya sangat galau sekali. Saya akan bacakan sekali lagi. Daud katakan demikian, merasa susah aku
Aku, karena engkau saudaraku, Jonathan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Di sini berarti cintanya, kasihnya, sayangnya Daud terhadap Jonathan sangat luar biasa, sangat dekat sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca ada beberapa hal yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama yang mau kita renungkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, bahwa kita lihat orang tua daripada Jonathan, apa yang terjadi dengan Daud. Tetapi sebaliknya, bahwa Saul tidak memiliki dekat dengan Daud, tetapi Jonathan yang dekat dengannya. Jadi ada beberapa pelajaran. Hal yang pertama yang tadi saya katakan, yaitu berbuat baik kepada orang yang tidak baik terhadap kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Terkadang mendengar kata-kata ini sangat aneh. Namun itulah yang harus kita kerjakan. Walaupun orang tidak baik kepada kita, tetapi kita harus berbuat baik dengan orang itu. Sebagai contoh yang hari ini kita renungkan, yaitu Daud dan Saul. Kematian daripada Saul, keguguran di medan perang daripada Saul tidak membuat Daud menjadi sukacita. Tidak membuat Daud senang bersorak-sorai. Justru Daud meratapi daripada gugurnya Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau perhatikan bagaimana hubungan daripada Daud dan Saul, atau Saul dan Daud, mereka tidak baik, mereka tidak akur, tetapi luar biasa bahwa Daud tetap memiliki hubungan yang baik. Daud tetap baik hati kepada Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Saul dan Jonathan gugur di medan perang, pada saat itu Daud melarang mengabarkan kegugurannya para pahlawan pada saat itu. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 kita bisa melihat di sana bahwa Daud menyanyikan ratapan buat Saul. Dikatakan di sana bahwa Daud tidak bersukacita atas kematian si Saul, dan Daud juga tidak benci kepada yang namanya Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, malah justru Daud ingin memberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak memberitakan itu kepada orang-orang yang ada di Filistin, kepada orang-orang yang di Askalon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajak seluruh bangsa Israel untuk mengenang bagaimana Saul sebagai pahlawan yang luar biasa, menjadi orang yang luar biasa di bangsa Israel, memenangkan peperangan-peperangan. Daud tetap memberikan ruang yang luar biasa, yaitu ruang kehormatan bagi Saul. Walaupun saya katakan bahwa Saul sangat benci kepada Daud, tetapi Daud tetap memberikan
kehormatan, penghargaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita teladankan untuk memberikan penghormatan, untuk memberikan penghargaan bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan dan juga orang yang telah melakukan ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sana, walaupun Daud dibenci oleh Saul, Daud tidak membuka daripada aib atau kebencian Saul yang dilakukan terhadap Daud, tetapi Daud tetap mengasihinya. Daud tetap mengasihinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tetap berusaha untuk menutupi kelemahan daripada orang yang telah membenci daripada dia. Membenci berarti suatu kelemahan. Itulah kelemahan daripada Saul. Dia membenci daripada rakyatnya. Karena Saul adalah sebagai raja dan Daud sebagai rakyatnya. Dan walaupun pada saat itu Daud sudah diurapi menjadi raja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pun demikian. Mari kita belajar ketika ada seseorang yang tidak menyukai kita ataupun saudara kita tidak senang dengan kita, mari kita juga jangan membuka aib atau jangan kita membuka kesalahan-kesalahannya, kelemahan-kelemahan mereka, tetapi mari kita tetap menghargai mereka semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Daud juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Saul begitu baik, bahwa Saul telah memenangkan daripada peperangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan melalui renungan hari ini kita diajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Daud yang senantiasa menerima apa yang menjadi kelemahan daripada Saul. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki kemurahan hati di dalam dukanya sehingga dia mampu untuk mengatakan bahwa Saul begitu ramah Daud. Itulah hati daripada Daud. Walaupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa Saul tidak suka dengan Daud. Daud tidak tenggelam di dalam kebencian daripada Saul. Namun dia lebih menonjolkan daripada apa? Keramahan. Dia lebih menonjolkan keberhasilan. Dia lebih menonjolkan kejayaan. Dia lebih menonjolkan apa? Kemakmuran yang telah dipimpinnya, yang telah dipimpin daripada Saul. Dan itulah yang diberitakan Daud kepada bangsa Israel. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga memikirkan hal-hal yang benar di hadapannya. Mari kita belajar memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, dan hal-hal yang terpuji dan enak didengar. Itulah yang setiap hari kita pikirkan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mencekam di dalam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita,
jadikanlah saudara bagi sesamamu. Saat ini kita sulit untuk ketemu dengan orang tua kita. Mungkin orang tua kita jauh, sehingga kita sulit untuk bertemu dengan mereka. Apalagi yang merantau, atau kita yang merantau di daerah lain, provinsi lain. Oleh karena itu, jadikanlah tetanggamu sebagai saudaramu, karena dialah yang tahu kehidupanmu sehari-hari. Saudaramu yang jauh, mereka tidak tahu. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, jadikanlah saudara bagi sesamamu. Siapa saja itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada ilustrasi demikian, mungkin pernah mendengar, ada dua orang yang kembar. Yang satu mereka itu menikah, yang satu tidak menikah, sehingga mereka hidup dengan kehidupan mereka masing-masing. Namun untuk mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka sehari-hari, mereka menggarap daripada sawah ataupun kebun milik daripada saudara mereka. Ketika mereka panen, mereka selalu membagi dua hasil daripada panenannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena mereka saling mengasihi, karena mereka saling menyayangi, sehingga hasilnya mereka bagi dua dengan rata. Namanya juga anak kembar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari si kembar ini yang sudah menikah mengatakan di dalam hatinya, saya sudah menikah, saya punya anak dan istri. Kalau nanti saya sudah tua, tentu saja saya ada yang ngurus, yaitu anak istri saya. Tetapi saudara saya tidak punya siapa-siapa karena dia tidak menikah. Kemudian yang satunya lagi yang tidak menikah, dia juga berpikir demikian. Saya tidak menikah dan saudara saya menikah. Kalau hasil dari panennya dibagi sama rata, mana tahu mereka tidak cukup untuk anaknya, untuk istrinya. Kalau saya hanya hidup sendiri, pastilah saya cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kedua-duanya mereka melakukan tindakan, yaitu setiap malam yang sudah menikah membawa daripada gandumnya ataupun padinya ke lumbung daripada saudaranya yang belum menikah. Demikian juga yang belum menikah, dia membawa karung kemudian diisikan ke lumbung daripada saudaranya yang sudah menikah. Itu yang dilakukan terus-menerus dan terus-menerus sehingga kehidupan mereka tercukupi, sehingga mereka semuanya tidak ada yang kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bertahun-tahun itu dikerjakan oleh mereka dan mereka tidak ada yang tahu satu dengan yang lainnya. Suatu hari mereka sama-sama membawa daripada hasil panennya ke saudara mereka masing-masing, sehingga mereka bertemu di jalan dan mereka bertanya mau kemana, dan mereka dengan jujur katakan bahwa ini hasil panen, saya akan berikan ke tempat kamu, ke gudang kamu. Dan pada saat itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka berpelukan, mereka menangis bersama-sama. Karena apa? Ternyata mereka saling peduli. Mereka tidak tahu, tetapi mereka ketemu. Ternyata mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam cerita ini adalah saudara kandung, saudara-saudara, sehingga wajar untuk saling mengasihi, untuk saling peduli dengan saudara mereka masing-masing.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, apakah kita juga peduli dengan saudara-saudara sekandung kita? Apakah kita tidak peduli dengan saudara-saudara sekandung atau yang lainnya? Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita diajarkan untuk saling mengasihi, untuk saling peduli, baik itu keluarga maupun bukan keluarga. Kita perhatikan di sini persaudaraan daripada Daud dan Jonatan. Mereka bukanlah satu kandung, tetapi mereka adalah orang yang berbeda. Kalau kita perhatikan bahwa Saul memiliki anak yaitu Jonatan, dan itulah persahabatan Jonatan dengan Daud. Jonatan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Dia akan menggantikan daripada papanya. Tetapi dia memiliki kerendahan hati. Itulah yang dimiliki oleh Jonatan. Dia tidak memandang status daripada Daud. Siapa Daud itu? Dia tidak memandang. Sehingga mereka saling peduli, saling memperhatikan. Kesulitan apapun yang dirasakan oleh Daud, Jonatan ikut merasakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di saat ini, memang kita perlu saling melengkapi. Kita perlu saling menerima satu dengan yang lainnya. Mari kita semuanya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berbeda status, mari kita juga menerima kelebihan maupun kelemahan orang lain. Melalui kebenaran firman Tuhan itu, mari kita terus sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita tidak mampu untuk melakukannya, oleh karena kasih Allah, kita pasti dimampukan untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah saudara di dalam Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan ini, kita diajak untuk tetap mengingat daripada hubungan saudara-saudara kita yang pernah dekat dengan kita. Walaupun kita pernah dekat dengan seseorang, dan saat ini, saat yang tidak baik, apalagi saat ini Pontianak zona merah, tentu saja untuk saling berkunjung itu tidak bisa. Oleh karena itu tetaplah kita menjaga hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita semuanya berusaha berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat atau membenci saudara. Tetaplah berbuat baik, karena hidup kita adalah hidup yang sangat singkat. Oleh karena itu mari kita kerjakan supaya kita boleh melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hal yang ketiga yang harus kita renungkan dalam hidup kita, jangan pernah membuka aib saudaramu atau aib istrimu, aib suamimu, aib orang-orang yang terdekat dengan engkau ataupun membenci engkau, tetapi tetaplah memberikan perlindungan kepada mereka. Yang terakhir, mari kita berusaha untuk mengingat kebaikan-kebaikan seseorang. Ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan seseorang, maka kita akan tetap baik kepada orang, sehingga Tuhan akan sukacita melihat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Persaudaraan dalam iman sangatlah diperlukan. Untuk itu kami adalah anak-anak-Mu yang banyak sekali kelemahan, tapi Engkaulah Allah yang terus mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang terus menolong kami untuk memampukan kami semuanya menjalin hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau akan memberikan pengampunan kepada kami apabila kami tidak bisa menjalin hubungan persaudaraan dengan yang lainnya. Ajarkan kepada kami Bapa untuk memiliki kepedulian satu dengan yang lainnya. Walaupun kami berbeda, ajarkanlah itu supaya kami melengkapi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan pujian kasih Bapa terang bersinar. Mari kita menyanyikan pujian ini, bahwa kasih Allah akan menyinari kehidupan kita sepanjang hidup kita. Lakukanlah perintahnya. Dalam pembangunan untuk penyelesaiannya, dan kami bersyukur untuk menyurat telah selesai. Ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat gereja kami. Kami bersyukur untuk kerjasama dari Singapura dan Jakarta yang terus mendukung pembangunan gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan memberkati mereka, lindungi mereka dalam segala hal. Dan kami menyerahkan juga pada hari ini untuk pertumbuhan seluruh daripada jemaat-Mu, baik itu kualitas maupun kuantitas. Mari Tuhan, bahkan terus tolong walaupun mereka beribadah di rumah, tetaplah kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan iman mereka, sehingga iman mereka tidak akan goyah, tetapi iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan juga untuk saat ini saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan untuk Ibu Kartini dan juga Cornelius. Kiranya Tuhan juga akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesembuhan boleh Tuhan berikan. Kami menyerahkan untuk mama daripada Ibu Sabta, kami menyerahkan juga untuk adik dan juga keponakannya Ibu Sabta ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan menjamahnya, sehingga Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tiada mustahil bagimu, sehingga kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk mama daripada Ibu Licin, kami menyerahkan juga untuk Novita yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Tiada mustahil bagimu Bapa. Siapa saja yang berseru pada Tuhan maka akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk mama daripada Ibu Livina ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk istri daripada Bapak Ajun. Kiranya Tuhan juga akan menolong melalui obat, melalui makanan, bisa menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tuhan akan tambah-tambahkan usia, kesehatan, penyertaan, bahkan berkat buat mereka. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami dalam kelanjutan studi mereka. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan sekolah yang tepat buat anak-anak kami semua, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kiranya Tuhan akan merendah masa depan mereka, sehingga masa depan mereka boleh dirindah oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara Indonesia ini di dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan akan menolong di Indonesia ini, sehingga boleh diselesaikan semuanya dalam vaksin. Semua boleh divaksin. Pakailah para aparat, para dokter, para perawat, bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pandemi ini tidak terus-menerus terjadi. Demikian juga kami menyerahkan untuk kota Pontianak. Kiranya Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberikan perlindungan, supaya Tuhan menolong setiap orang-orang yang sedang sakit karena corona. Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Yang menyerahkan juga
surga untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ketika mereka dalam kedukaan, ada saudara mereka, ada orang tua mereka yang telah kembali kepada Bapa. Kiranya Tuhan juga akan memberikan penghiburan dan kekuatan yang sejati daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruhnya hidup kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini, besok, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Memberkati kita semuanya, tetap kita menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita boleh terlindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian ibadah kita hari ini sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kiranya memberkati para pelayan yang melayani pada kesempatan hari ini. Ada Boksu Heriwanto sebagai pemusik, dan juga singer, Ibu siapa ini? Ibu Novita, Ibu Susi Novita, lalu Bapak Sinambela. Terima kasih pelayanannya. Tuhan memberkati terus, kita sehat sampai minggu depan. Tuhan kiranya memberkati kepada kita. Minggu depan Bapak Sinambela liturgis ya. Kita atur begitu ya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.